Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Malam itu, jalanan di pinggir desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu jalan redup, sebagian bahkan mati. Hanya suara serangga yang terdengar samar, bercampur angin yang sesekali berhembus dingin. Raka melajukan motornya pelan. Ia baru pulang kerja lembur dan memilih jalan pintas agar cepat sampai rumah. Namun, ada yang aneh. Di tikungan yang seharusnya gelap gulita, terlihat sebuah lapak bensin eceran. Lampunya terang, terlalu terang untuk ukuran tempat terpencil seperti itu. Botol-botol bensin tersusun rapi di atas meja kayu sederhana. Dari jauh, lapak itu tampak seperti satu-satunya sumber kehidupan di tengah kegelapan. Raka mengernyit. Sejak kapan ada yang jualan di sini? Gumamnya pelan. Ia yakin selama ini jalan tersebut selalu kosong. Tidak pernah ada warung, apalagi penjual bensin. Tapi malam itu, lapak itu terlihat ramai. Beberapa motor berhenti bergantian. Anehnya, suara mesin mereka hampir tidak terdengar. Raka memperlambat laju kendaraannya. Ia memperhatikan lebih dekat. Seorang pembeli berdiri di depan meja. Tubuhnya kaku. Penjualnya, seorang pria tua, menuangkan bensin dari jerigen ke botol dengan gerakan lambat dan tenang. Tidak ada percakapan, tidak ada tawar-menawar. Semua terasa terlalu hening. Sepi banget suaranya, bisik Raka. Saat motor pembeli itu pergi, Raka menyadari sesuatu yang membuat bulu kudutnya meremang. Tidak ada suara starter, tidak ada deru mesin. Motor itu meluncur begitu saja, seperti didorong angin. Raka menelan ludah. Ia hampir saja tancap gas untuk pergi, tapi rasa penasaran menahannya. Tangki motornya memang hampir kosong. Dengan ragu, ia mendekat dan berhenti beberapa meter dari lapak. Pria tua itu menoleh perlahan. Wajahnya keriput, matanya cekung, namun tatapannya tajam. Ia tidak tersenyum, hanya menatap lurus ke arah Raka seolah sudah menunggu sejak lama. Mau beli? Suaranya berat dan serak. Raka sempat diam beberapa detik sebelum menjawab. Iya pak, bensin 1 botol. Pria itu tidak langsung bergerak. Ia terus menatap Raka, membuat suasana semakin tidak nyaman. Dekat sini ya, tanya pria itu pelan. Raka mengangguk cepat. Iya pak, saya sering lewat, tapi baru lihat lapak ini. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang terasa aneh, bukan ramah, lebih seperti menyimpan sesuatu. Memang tidak semua orang bisa melihat, ucapnya lirih. Raka menggernyit. Maksudnya pak? Namun pria itu tidak menjawab. Ia mulai menuangkan bensin ke dalam botol. Cairannya terlihat lebih gelap dari biasanya. Di bawah cahaya lampu, warnanya bukan kuning jernih seperti bensin pada umumnya, melainkan agak kehitaman. Raka mendekat sedikit. Hidungnya langsung mencium bau yang menusuk. Bukan bau bensin, lebih seperti bau amis. Pak, Raka ragu-ragu. Itu bensin kan? Gerakan pria itu berhenti sejenak. Ia menoleh pelan, lalu kembali menuang tanpa menjawab. Tiba-tiba, dari samping lapak muncul seorang pembeli lain. Entah sejak kapan orang itu ada di sana, Raka tidak mendengar langkah kaki atau suara motor. Orang itu berdiri diam, menunggu. Raka mencoba melirik wajahnya, dan saat itulah jantungnya serasa berhenti. Wajah orang itu samar, seperti kabut. Tidak jelas bentuk mata, hidung, atau mulutnya. Raka langsung memalingkan wajah dengan nafas memburu. Apa aku salah lihat? Pikirnya panik. Sudah selesai, kata pria itu tiba-tiba. Botol bensin disodorkan ke arah Raka. Tangannya gemetar saat menerima. Cairan di dalamnya tampak bergerak pelan, lebih kental dari seharusnya. Berapa pak? Tanya Raka cepat, ingin segera pergi. Pria itu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar.
Tidak usah sekarang, nanti juga kamu bayar dengan sendirinya. Raka membeku. Apa maksudnya, Pak? Namun pria itu tidak menjawab. Ia justru beralih ke pembeli lain yang masih berdiri diam di samping. Raka segera menyalakan motor. Kali ini suara mesinnya terdengar jelas, sangat kontras dengan keheningan aneh di sekitar lapak itu. Saat hendak pergi, tanpa sengaja ia melihat ke arah meja. Di antara deretan botol, ada satu yang belum tertutup rapat. Dari dalamnya, tampak sesuatu bergerak, seperti cairan hitam yang menggeliat pelan. Raka langsung memalingkan wajah dan menarik gas sekuat mungkin. Angin malam menerpa wajahnya, tapi dinginnya tidak sebanding dengan rasa takut yang mulai merayap di dalam dada. Saat ia melirik ke spion, lapak itu masih terlihat. Namun bukan itu yang membuatnya gemetar, melainkan sosok pria tua itu yang berdiri menatap ke arahnya sambil tersenyum lebar. Dan di belakangnya, para pembeli tanpa suara itu kini ikut menoleh bersamaan, seolah semuanya sedang memperhatikan Raka. Sejak malam itu, pikiran Raka tidak pernah benar-benar tenang. Botol bensin yang ia beli masih tersimpan di motornya. Ia belum berani menggunakannya. Setiap kali membuka jok, bau amis itu kembali tercium, membuat perutnya mual. Perasaan gue doang atau emang aneh sih? Gumamnya pelan. Pagi hari, ia mencoba bersikap biasa. Jalan yang ia lewati semalam tampak normal. Tidak ada lapak, tidak ada lampu terang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya jalan sepi dengan pepohonan di kiri kanan. Raka berhenti sebentar di tikungan itu. Kosong. Benar-benar kosong. Ia turun dari motor, memperhatikan sekitar. Tanahnya kering, tidak ada bekas roda, tidak ada jejak kaki, apalagi meja atau botol. Gue nggak mungkin halu, ucapnya pelan. Perasaan penasaran berubah menjadi kegelisahan. Ia memutuskan bertanya pada warga sekitar. Tidak jauh dari situ, ada warung kecil yang biasa buka pagi hari. Seorang ibu paruh baya sedang menyapu halaman. "Bu, mau tanya?" kata Raka mendekat. Ibu itu menoleh. "Iya, ada apa, Nak?" "Di tikungan depan itu pernah ada yang jual bensin eceran nggak?" Ibu itu langsung berhenti menyapu. Wajahnya berubah, seperti kaget mendengar pertanyaan itu. "Kamu lewat situ malam-malam?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. "Iya, tadi malam saya lihat ada lapak, rame lagi." Ibu itu terdiam beberapa detik. Tangannya menggenggam sapu lebih erat. "Kamu lihat orang tua jaga di situ?" Suaranya mengecil. Raka mulai merasa tidak enak. "Iya, Bu. Rambutnya putih, kurus." Ibu itu langsung menghela nafas panjang. "Itu Pak Wiryo," katanya lirih. Raka mengerutkan kening. "Memangnya kenapa, Bu?" Ibu itu menatap ke arah jalan sepi itu, lalu kembali ke Raka. "Dulu tempat itu memang lapaknya, tapi sejak dia meninggal, gak pernah ada yang berani jualan di sana." Raka mencoba tertawa kecil, walau terasa dipaksakan. "Ah, mungkin orang lain, Bu. Kebetulan mirip." Namun ibu itu menggeleng. Banyak yang bilang begitu, sampai mereka lihat sendiri. Raka menelan ludah. "Lihat apa, Bu?" Ibu itu mendekat sedikit, menurunkan suara. "Lapaknya cuma muncul malam tertentu. Yang lihat biasanya orang yang lagi sial." Jantung Raka berdetak lebih cepat. "Terus? Orang yang beli di sana?" Ibu itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka lama, seolah menilai sesuatu. "Kamu beli?"
Tanyanya akhirnya. Raka lagu sejenak. Lalu mengangguk. Wajah ibu itu langsung pucat. "Bu, kenapa, Bu?" Tanya Raka cemas. "Kamu masih pegang bensinnya?" "Iya, masih di motor." Ibu itu menutup mulutnya dengan tangan. "Jangan dipakai." "Kenapa, Bu?" "Karena itu bukan bensin biasa." Raka merasakan tengkuknya dingin. "Terus itu apa?" Ibu itu menggeleng pelan. "Gak ada yang tahu pasti, tapi yang pernah pakai, hidupnya berubah." "Berubah gimana?" "Pelan-pelan hilang, satu persatu." Raka mundur selangkah. "Maksudnya hilang gimana, Bu?" Ibu itu tidak menjawab. Ia malah menunjuk ke arah warungnya. "Tunggu di sini." Ia masuk ke dalam dan kembali membawa sesuatu. Selembar foto lama yang sudah menguning. "Ini, lihat sendiri." Raka menerima foto itu dengan tangan sedikit gemetar. Foto hitam putih. Terlihat seorang pria tua berdiri di depan lapak bensin sederhana. Botol-botol tersusun rapi, persis seperti yang ia lihat semalam. Dan pria itu, wajahnya sama. Sama persis dengan penjual yang ia temui. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Raka membelalak mata. "Ini kapan diambil, Bu?" "Sekitar tahun 80-an, jawab ibu itu pelan. Raka melihat lebih dekat. Bahkan garis keriput di wajah pria itu pun identik. "Gimana bisa?" Ibu itu menarik nafas panjang. Katanya, sebelum meninggal, Pak Wiryo melakukan sesuatu supaya dagangannya nggak pernah sepi. Raka langsung teringat kata-kata pria itu semalam. Tidak semua orang bisa melihat. Tubuhnya merinding. "Bu," suara Raka bergetar. "Kalau saya sudah lihat, berarti saya kenapa?" Ibu itu menatap Raka dengan wajah serius. "Itu artinya kamu sudah diperhatikan." Raka tercekat. "Diperhatikan sama siapa?" Ibu itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap ke arah belakang Raka. Perlahan, ekspresinya berubah menjadi takut. Raka merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa dingin. "Bu," katanya pelan, "jangan menoleh." Bisiknya cepat. Namun refleks, Raka tetap menoleh. Dan di seberang jalan, tepat di tikungan itu, seseorang berdiri. Seorang pria tua. Diam. Menatap lurus ke arah mereka. Walau di siang hari, sosok itu terlihat jelas. Dan perlahan, bibirnya tersenyum. Sejak melihat sosok itu di siang hari, Raka tidak lagi merasa aman. Bayangan pria tua di tikungan terus teringat jelas di kepalanya. Padahal menurut cerita warga, tempat itu seharusnya kosong. Tidak ada siapapun, apalagi penjual bensin. Namun Raka melihatnya sendiri. Bukan malam hari, bukan dalam gelap, tapi di bawah cahaya matahari. Sore itu, ia duduk di kamar sambil menatap ponselnya. Pikirannya dipenuhi rasa penasaran yang semakin kuat. Semua kejadian terasa janggal, seolah ada sesuatu yang sengaja ditunjukkan padanya. "Apa sebenarnya yang gue lihat?" gumamnya. Ia membuka galeri, lalu menyalakan kamera. Niatnya sederhana. Malam ini ia ingin kembali ke tempat itu dan merekam semuanya. Jika memang aneh, setidaknya ada bukti. Jika tidak, mungkin semua hanya kebetulan.
Namun jauh di dalam hati, Raka tahu ini bukan hal biasa. Malam kembali turun. Langit gelap tanpa bulan. Jalan yang sama kembali ia lewati. Suasananya bahkan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Saat mendekati tikungan itu, jantung Raka mulai berdetak lebih cepat. Dan benar saja, lapak itu kembali muncul. Lampunya menyala terang. Botol-botol tersusun rapi seperti malam sebelumnya. Sosok pria tua berdiri di belakang meja, menunggu. Raka menghentikan motornya agak jauh. Kali ini ia tidak langsung mendekat. Ia mengambil ponselnya, lalu mulai merekam dari kejauhan. "Gue harus lihat, ini nyata atau enggak," bisiknya. Beberapa detik kemudian, satu persatu pembeli mulai datang. Motor mereka melintas pelan, lalu berhenti di depan lapak. Namun tetap tidak ada suara mesin. Tidak ada percakapan. Semuanya hening. Raka memperbesar zoom kameranya. Di layar ponsel, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Pembeli itu tidak memiliki wajah. Bagian kepalanya ada, tapi kosong, seperti kabut tipis yang menutupi seluruh muka. "Apaan ini?" Suara Raka gemetar. Ia mengusap mata, lalu melihat langsung ke arah lapak tanpa kamera. Dan saat itulah tubuhnya membeku. Wajah mereka ada, lengkap, normal seperti manusia biasa. Raka langsung kembali melihat layar ponsel. Kosong lagi. "Kenapa beda?" bisiknya panik. Ia mencoba memastikan dengan menggerakkan kamera sedikit. Hasilnya tetap sama. Dilihat langsung, wajah normal. Dilihat lewat kamera, tidak ada wajah. Tiba-tiba salah satu pembeli menoleh, langsung ke arah Raka. Padahal ia berada cukup jauh dan dalam gelap. Raka refleks menahan napas. "Dia lihat gue," pikirnya. Perlahan, pembeli itu berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tidak terburu-buru. Namun setiap langkah terasa berat, seperti mendekatkan sesuatu yang tidak seharusnya datang. Raka mundur sedikit, tapi kakinya terasa kaku. Ia kembali melihat lewat layar ponsel. Sosok itu semakin dekat, dan tetap tanpa wajah. Namun saat Raka memberanikan diri melihat langsung, ia hampir berteriak. Wajah orang itu berubah, bukan lagi wajah asing, melainkan wajah Raka sendiri. Matanya, hidungnya, bahkan ekspresinya sama persis. "Ini nggak mungkin," bisik lemahnya. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya, tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti yang sering ia lihat di cermin. "Kenapa kamu lihat?" Suara itu keluar pelan. Raka gemetar. Apa maksudnya?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lebih dalam, seolah mencoba menarik sesuatu dari dalam diri Raka. Dengan tangan gemetar, Raka mengangkat ponsel lagi. Di layar, wajah itu kembali hilang. Kosong. Hanya bayangan hitam tanpa bentuk. Raka langsung menurunkan ponselnya. Dan saat itu juga, sosok di depannya lenyap. Hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Raka terengah-engah, keringat dingin membasahi punggungnya. "Gue harus pergi," katanya panik. Ia segera menyalakan motor. Kali ini suaranya terdengar, tapi terasa seperti tertelan oleh keheningan di sekitar. Sebelum benar-benar pergi, tanpa sengaja ia melihat ke arah lapak. Pria tua itu masih berdiri di sana. Namun sekarang, ia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri banyak sosok, berderet, diam, dan semuanya menoleh ke arah Raka. Dengan wajah yang sama. Wajah Raka. Seketika tangan Raka bergemetar hebat. Ia langsung menarik gas dan melaju kencang tanpa berani menoleh lagi.
Namun satu hal terus menghantui pikirannya sepanjang jalan pulang. Jika semua wajah itu adalah dirinya, lalu yang asli yang mana? Malam setelah kejadian itu, Raka tidak berani keluar rumah. Ia mengunci pintu kamar, menutup jendela rapat, lalu duduk di sudut sambil memeluk lutut. Ponselnya masih di tangan. Rekaman dari lapak itu terus ia putar berulang-ulang. Hasilnya tetap sama. Di video, semua pembeli tidak memiliki wajah. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya bentuk kepala kosong seperti kabut. Raka menelan ludah. Berarti yang gue lihat langsung itu bukan asli, bisiknya. Ia mematikan layar dengan cepat. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Seolah sesuatu dari video itu bisa keluar kapan saja. Tatapannya beralih ke arah motor yang terparkir di luar rumah. Botol bensin itu masih ada. Sejak semalam, ia belum menyentuhnya lagi. Namun anehnya, bau amis itu seperti semakin kuat, bahkan sampai ke dalam kamar. Raka menutup hidung. Harus dibuang, katanya pelan. Ia berdiri ragu, lalu membuka pintu perlahan. Udara malam langsung menyergap, dingin dan lembab. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati motor. Botol itu terlihat sama seperti sebelumnya. Cairan gelap di dalamnya diam, tidak bergerak. Raka menggenggamnya. Dingin. Bukan seperti bensin biasa, lebih seperti memegang sesuatu yang hidup tapi diam. Udah, buang aja, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia berjalan ke belakang rumah. Tanah di sana cukup kosong. Tanpa pikir panjang, ia membuka tutup botol. Bau amis langsung menyeruak lebih kuat. Raka meringis. Ini jelas bukan bensin. Ia mengangkat botol, siap menuangkan isinya ke tanah. Namun, tiba-tiba, tangannya berhenti sendiri. Seolah ada yang menahan. Ayo, buang, bisiknya pada diri sendiri. Tapi jari-jarinya justru mengeras, tidak mau bergerak. Dalam keheningan itu, terdengar suara pelan di belakangnya. Jangan dibuang. Raka langsung membeku. Suara itu berat dan serak, sangat familiar. Dengan perlahan, ia menoleh. Di belakangnya, berdiri pria tua itu. Pak Wiryo. Wajahnya terlihat lebih jelas sekarang. Matanya dalam, gelap, seperti tidak memiliki batas. Senyumnya tipis, tapi terasa menusuk. Raka menundur satu langkah. Kok Bapak di sini? Suaranya gemetar. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat pelan. Itu bukan untuk dibuang, katanya lirih. Raka menggenggam botol lebih erat. Ini bukan bensin kan? Tanyanya berani. Pak Wiryo menatapnya dalam. Kamu sudah tahu jawabannya. Jantung Raka berdegup cepat. Terus kenapa dikasih ke saya? Pria itu berhenti di depannya. Karena kamu sudah membayar. Raka menggeleng cepat. Saya belum bayar. Pak Wiryo menatapnya dalam. Kamu sudah mulai membayar. Ucapan itu membuat tubuh Raka dingin seketika. Maksudnya apa? Pak Wiryo mengangkat tangan menunjuk ke arah wajah Raka. Coba kamu dengar suaramu. Raka mengerutkan kening. Apa, Max? Ia terdiam. Suaranya berubah. Lebih pelan, lebih serak. Tidak sejelas biasanya. Raka langsung menutup mulut. Apa? Ini apa? Bisiknya panik. Pak Wiryo senyum lebih lebar. Itu sebagian kecil saja. Raka menundur lagi. Sebagian dari apa? Dari yang kamu punya. Raka merasa nafasnya mulai tidak teratur. Gue cuma beli bensin, katanya putus asa. Pak Wiryo menggeleng perlahan. Kamu membeli sesuatu yang lebih mahal. Apa itu? Pria itu mendekat, hampir sejajar dengan wajah Raka. Dirimu sendiri. Raka membeku.
Beberapa detik terasa hening. Lalu tiba-tiba ia menjatuhkan botol itu ke tanah. "Gue nggak mau," teriaknya. Botol itu tidak pecah, cairannya tidak tumpah. Hanya diam, seperti menempel di tanah. Raka langsung berbalik dan berlari masuk ke rumah. Ia mengunci pintu, bersandar sambil terengah-engah. "Ini nggak masuk akal, ini nggak masuk akal," ulangnya terus. Namun sesuatu terasa berbeda. Ia mencoba berbicara lagi. "Halo?" Suaranya semakin lemah, seperti ada bagian yang hilang. Raka berlari ke cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Masih sama, namun entah kenapa terasa asing, seolah bukan miliknya sepenuhnya. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara langkah pelan. Disusul suara itu lagi. "Masih banyak yang bisa kamu bayar." Raka mematung. Suara, ingatan, bayangan, setiap kata terdengar semakin dekat. Semua akan diambil sedikit demi sedikit. Raka menutup telinganya. "Diam!" teriaknya. Namun suara itu tetap ada, tidak hanya di luar, tapi juga di dalam kepalanya. Dan saat ia kembali menatap cermin, pantulannya tersenyum, padahal ia tidak melakukannya. Pagi itu, Raka terbangun dengan tubuh lemas. Ia tidak ingat kapan tertidur. Kepalanya terasa berat, seperti semalaman tidak benar-benar beristirahat. Saat mencoba bangkit, pandangannya sempat berkunang-kunang. "Kenapa badan gue?" gumamnya pelan. Ia duduk di tepi kasur, mencoba mengingat kejadian semalam. Bayangan Pak Wiryo, suara bisikan, dan pantulan cermin yang tersenyum sendiri masih terlintas jelas. Namun ada yang terasa berbeda. Sunyi, terlalu sunyi. Raka membuka mulut. "Halo?" Tidak ada suara. Ia langsung menegang, tangannya menyentuh tenggorokan. "Halo? Halo?" Ia mencoba lagi. Tetap tidak terdengar apa-apa. Panik mulai merayap. "Suara gue kemana?" pikirnya kacau. Ia berdiri tergesa, hampir terjatuh, lalu berlari keluar kamar. Di ruang tengah, ibunya sedang duduk sambil melipat pakaian. "Ibu!" Raka mencoba memanggil. Namun yang keluar hanya hembusan napas tanpa bunyi. Ibunya menoleh. "Kamu kenapa? Dari tadi mondar-mandir saja." Raka menunjuk tenggorokannya, mencoba menjelaskan dengan gerakan tangan. "Suaramu serak?" tanya ibunya. Raka menggeleng cepat. "Habis kehujanan ya semalam. Sudah, nanti ibu buatkan air hangat." Raka terdiam. Ibunya tidak sadar kalau ia benar-benar tidak bisa bersuara. Seolah bagi orang lain semuanya masih normal. Raka mundur pelan. Napasnya semakin cepat. Ia kembali ke kamar, menutup pintu, lalu bersandar di belakangnya. "Inilah bayaran itu," pikirnya. Suara sudah hilang. Tangannya gemetar, ia menatap ponsel, lalu membuka catatan dan mulai mengetik cepat. "Aku nggak bisa ngomong." Namun saat membaca ulang, ia merasa ada yang aneh. Tulisan itu terlihat asing, seperti bukan tulisannya sendiri. Raka menutup mata, mencoba tenang. Tapi bayangan Pak Wiryo terus muncul. "Masih banyak yang bisa kamu bayar." Kalimat itu kembali terngiang. Raka menggenggam tangan. "Gue harus balik ke sana," pikirnya. Malam hari, dengan kondisi tanpa suara, Raka kembali ke jalan itu. Langkahnya lebih hati-hati, wajahnya pucat, namun kali ini bukan hanya penasaran. Ia ingin tahu cara menghentikan semua ini. Saat sampai di tikungan, lapak itu sudah ada, seperti menunggunya. Lampu terang, botol tersusun rapi, dan Pak Wiryo berdiri di tempat yang sama. Raka tidak berhenti di depan.
Ia memarkir motor agak jauh, lalu berjalan memutar ke belakang lapak. Jantungnya berdegup keras. Kalau ini sumbernya, gue harus lihat, pikirnya. Di belakang meja ada beberapa jerigen besar tersusun rapi. Warnanya kusam, terlihat tua, tapi tertutup rapat. Namun dari salah satu jerigen terdengar suara. Pelan, seperti seseorang menangis. Raka langsung membeku. Ia mendekat perlahan. Suara itu semakin jelas. Isak tangis, memohon. Walau samar, terasa nyata. Raka menggeleng pelan. Ini nggak mungkin, pikirnya. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh tutup jerigen itu. Dingin, sangat dingin. Ia ragu sejenak, tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Perlahan, ia membuka tutupnya. Klik. Suara kecil itu terdengar jelas di tengah keheningan. Dan saat tutup terbuka, bau busuk langsung menyergap. Raka menutup hidung, tapi matanya tetap melihat ke dalam. Isi jerigen itu bukan bensin, bukan cairan biasa, melainkan potongan tubuh manusia. Tangan, jari, kulit, semuanya tercampur dalam cairan hitam pekat. Dan yang paling mengerikan, potongan itu bergerak. Pelan, seperti masih hidup. Raka mundur cepat, hampir jatuh. Matanya membelalak, napasnya memburu tanpa suara. Tiba-tiba, sebuah tangan dari dalam jerigen mencuat sedikit. Jari-jarinya bergerak, seperti mencoba meraih sesuatu. Raka tersandung ke belakang. Apa ini? Apa ini? Pikirnya panik. Lalu dari dalam jerigen itu terdengar suara lirih. Tolong, keluarkan aku. Raka membeku. Suara itu jelas, dan anehnya ia bisa mendengarnya di dalam kepala, tanpa suara nyata. Tolong, keluarkan aku. Raka menggeleng keras. Tidak, ini tidak mungkin. Ia berbalik, ingin lari. Namun langkahnya terhenti. Di depan sana, Pak Wiryo sudah berdiri, menatapnya. Senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Kamu sudah lihat, katanya pelan. Raka mundur perlahan. Pak Wiryo melangkah mendekat. Itu stok dagangan saya. Raka menggeleng kuat, wajahnya penuh ketakutan. Itu manusia, pikirnya. Pak Wiryo menatap jerigen itu. Dulu manusia, jawabnya tenang. Raka ingin berteriak, tapi tidak bisa. Pak Wiryo berhenti tepat di depannya. Semua yang membeli akan kembali ke sini. Raka gemetar hebat. Mereka jadi apa? Pikirnya. Pak Wiryo menatap jerigen itu. Jadi bagian dari yang mereka beli. Tubuh Raka langsung lemas. Ia teringat botol yang ia bawa pulang. Cairan hitam itu, Raka menunduk, tangannya gemetar hebat. Dan saat itulah ia sadar, apa yang ia pegang malam itu mungkin bukan bensin, tapi sesuatu yang dulu adalah manusia. Malam semakin larut, namun Raka belum juga bisa menjauh dari tempat itu. Setelah melihat isi jerigen, tubuhnya masih gemetar. Napasnya tidak beraturan. Ia ingin lari sejauh mungkin, tapi kakinya terasa berat, seolah ada yang menahan. Pak Wiryo masih berdiri di depan lapak. Tatapannya tidak berubah. Tenang, seperti semua yang terjadi adalah hal biasa. Raka mundur perlahan, lalu berbalik dan berlari menuju motornya. Ia harus pergi. Sekarang juga. Mesin dinyalakan dengan cepat. Suaranya memecah keheningan yang aneh. Tanpa pikir panjang, Raka menarik gas dan melaju kencang meninggalkan tikungan itu. Angin malam menerpa wajahnya. Jalan di depan tampak kosong. Aman, gue harus keluar dari sini, pikirnya. Beberapa menit berlalu, namun ada yang terasa janggal. Lampu jalan yang ia lewati terlihat sama. Pohon di pinggir jalan juga sama.
Raka mengerutkan kening. Ini, tadi gue sudah lewat belum? Ia memperlambat motor, lalu matanya membelalak. Di depan, terlihat tikungan yang sama. Lapak itu, lampu terang, botol tersusun rapi. Sosok Pak Wiryo berdiri di sana. Raka langsung mengerem mendadak. "Gak mungkin!" teriaknya dalam hati. Ia jelas sudah menjauh cukup jauh. Tidak mungkin kembali ke titik yang sama. Tanpa berhenti lama, Raka memutar arah dan melaju ke arah berlawanan. Kali ini lebih cepat, lebih panik. Keluar dari sini!" pikirnya kacau. Ia terus memacu motor, melewati jalan lurus tanpa henti. Namun semakin lama, perasaan aneh itu semakin kuat. Jalan terasa berulang, seperti tidak ada ujungnya. Beberapa saat kemudian, ia kembali melihat sesuatu di kejauhan. Lampu terang. Lapak itu lagi. Raka hampir kehilangan kendali. Ia menghentikan motor dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Gue muter atau ini?" pikirnya. Ia menoleh ke belakang. Gelap. Hanya jalan kosong. Saat kembali melihat ke depan, lapak itu tetap ada. Tidak berubah. Seolah menunggunya kembali. Raka turun dari motor perlahan. Kakinya lemas. Ia mencoba berjalan menjauh ke arah samping, melewati semak-semak. Namun beberapa langkah kemudian, ia kembali berdiri di depan lapak. Persis di tempat yang sama. Raka menatap tanah. Jejak kakinya menghilang, seperti tidak pernah ada. "Apa gue gak di jalan biasa lagi?" pikirnya ketakutan. Tiba-tiba, suara Pak Wiryo terdengar. "Kamu tidak bisa keluar." Raka mengangkat kepala. Pria tua itu sudah berdiri dekat, lebih dekat dari sebelumnya. "Ini bukan tempatmu lagi," lanjutnya pelan. Raka menggeleng kecap. "Gue mau pulang," pikirnya panik. Pak Wiryo tersenyum. "Kamu sudah masuk terlalu jauh." Raka mundur. "Ini di mana?" pikirnya. Pak Wiryo menoleh ke sekitar, lalu kembali menatap Raka. "Ini jalur lintasan." Raka tidak mengerti. Lintasan apa? Yang lewat di sini bukan hanya manusia. Jantung Raka terasa berhenti sesaat. Ia menoleh ke jalan. Dalam gelap, mulai terlihat bayangan-bayangan bergerak. Pelan, tanpa suara. Semakin banyak. Sosok-sosok itu melintas seperti arus, melewati jalan tanpa memperhatikan apapun. Raka memperhatikan dengan napas tertahan. Beberapa di antaranya tidak menyentuh tanah, seperti melayang. Yang lain berjalan, tapi langkahnya tidak menimbulkan suara. Dan semuanya tidak memiliki wajah. Tubuh Raka membeku. "Ini mereka," pikirnya. Sosok-sosok itu terus berdatangan, seolah jalan itu memang milik mereka. Pak Wiryo berdiri di samping Raka. "Setiap malam mereka lewat," katanya tenang. Raka ingin lari, tapi tidak tahu kemana. "Kenapa gue bisa lihat ini?" pikirnya. Pak Wiryo menjawab tanpa ditanya. "Karena kamu sudah menjadi bagian." Raka menggeleng kecap. "Tidak, tidak," pikirnya menolak. Namun saat ia melihat ke tangannya sendiri, ia terkejut. Kulitnya terlihat sedikit gelap. Bukan seperti kotor, tapi seperti berubah. Perlahan, Raka menyentuh lengannya. Dingin, tidak terasa seperti biasa. Ia mencoba berteriak, tetap tidak ada suara. Sementara itu, satu sosok berhenti di dekatnya. Berdiri diam, lalu perlahan menoleh. Raka menatap wajahnya, atau lebih tepatnya, tempat wajah itu seharusnya ada. Kosong. Namun anehnya, Raka merasa sosok itu mengenalnya. Beberapa sosok lain ikut berhenti. Satu persatu. Semua menghadap ke arah Raka. Jalan itu tiba-tiba tidak lagi seperti jalur, melainkan seperti tempat berkumpul. Dan Raka berada di tengahnya. Pak Wiryo tersenyum tipis.
Mereka sudah tahu kamu di sini. Raka mundur selangkah. Namun tidak ada ruang untuk lari. Sosok-sosok itu semakin dekat, mengelilinginya perlahan. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, Raka akhirnya sadar. Ia tidak tersesat di jalan biasa. Ia sudah masuk ke tempat yang tidak seharusnya dilihat manusia. Dan lebih buruknya, ia tidak bisa keluar. Lingkaran sosok tanpa wajah itu semakin rapat. Raka berdiri di tengah. Tubuhnya kaku. Tidak ada suara yang bisa keluar dari mulutnya. Hanya napas cepat yang terasa berat. Udara di sekitarnya dingin, menusuk sampai ke tulang. Satu langkah mundur ia ambil. Namun mereka ikut mendekat. Selangkah, lalu selangkah lagi. Seolah tahu setiap gerak yang ia lakukan. Raka menggeleng panik. Pergi, pikirnya kacau. Namun tidak ada yang berhenti. Di antara kerumunan itu, Pak Wiryo berjalan santai mendekat. Wajahnya tetap tenang, seolah semua sudah sesuai rencana. Kamu tidak perlu takut, katanya pelan. Raka menatapnya tajam. Semua ini karena kamu, pikirnya penuh marah. Pak Wiryo tersenyum tipis. Karena kamu datang. Raka mengepalkan tangan. Gue cuma lewat, pikirnya. Tidak, jawab Pak Wiryo seolah mendengar isi kepalanya. Kamu melihat. Ucapan itu membuat Raka terdiam. Yang melihat tidak akan kembali sama, lanjutnya. Raka menunduk. Napasnya mulai tidak teratur. Ia mengingat semua kejadian sejak awal. Lapak itu, botol hitam, pembeli tanpa wajah, hingga jerigen berisi potongan tubuh. Semua bermula dari satu hal. Ia melihat. Pak Wiryo berhenti tepat di depannya. Sekarang, waktunya kamu tahu, katanya pelan. Raka menatapnya tajam. Pak Wiryo mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah meja di lapak. Di atasnya, sebuah buku tua terbuka. Entah sejak kapan benda itu ada di sana. Raka tidak ingat melihatnya sebelumnya. Dekatlah, ucap Pak Wiryo. Raka ragu, namun tubuhnya terasa bergerak sendiri. Langkahnya mendekat perlahan ke arah meja. Sosok-sosok di sekelilingnya tetap diam, memperhatikan. Saat sampai di depan buku itu, Raka melihat halaman yang terbuka. Tulisan tangan kuning yang sudah usang memenuhi kertas. Nama-nama, banyak sekali. Beberapa dicoret, beberapa masih utuh. Raka menelan ludah. Apa ini? Pikirnya. Pak Wiryo berdiri di sampingnya. Daftar, jawabnya singkat. Daftar apa? Yang pernah membeli. Raka langsung teringat jerigen di belakang. Tubuhnya merinding. Tangannya gemetar saat membalik halaman. Nama demi nama terlihat. Beberapa terasa asing, namun ada juga yang anehnya seperti pernah ia dengar. Lalu, tangannya berhenti. Di bagian bawah halaman, ada satu nama yang masih terlihat baru. Tulisan intah hitam, belum pudar. Raka membaca dalam hati. Namanya sendiri, Raka. Matanya membelalak. Ini nggak mungkin, pikirnya panik. Ia menoleh cepat ke Pak Wiryo. Gimana bisa ada nama gue di sini? Pak Wiryo tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap buku itu. Karena kamu sudah dipilih. Raka menggeleng keras. Dipilih buat apa? Pak Wiryo menarik napas pelan. Untuk menggantikan. Jantung Raka berdetak kencang. Menggantikan siapa? Pak Wiryo tersenyum tipis. Diriku. Raka mundur satu langkah. Gue nggak mau, pikirnya tegas. Pak Wiryo mengangguk pelan. Tidak ada yang mau. Ucapan itu membuat Raka semakin panik. Terus kenapa gue? Pak Wiryo menatapnya dalam. Karena kamu melihat tanpa berpaling. Raka terdiam. Ia ingat malam pertama itu. Ia bisa saja pergi. Namun ia memilih mendekat. Memperhatikan. Membeli. Pak Wiryo menunjuk buku itu lagi. Perjanjian tidak selalu ditulis dengan tangan, katanya lirih. Terkadang cukup dengan pilihan. Raka mengepalkan tangan. Itu bukan perjanjian, pikirnya marah. Pak Wiryo tersenyum. Semua yang terjadi setelah itu adalah tanda. Raka teringat suaranya yang hilang. Bayangan di cermin, kulit yang mulai berubah. Semuanya terjadi setelah ia membeli bensin itu. Perlahan tubuhnya terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang mengikatnya ke tempat itu. Kalau gue nolak, pikirnya. Pak Wiryo mendekat sedikit. Kamu masih bisa mencoba. Raka langsung berbalik, ingin lari. Namun langkahnya berhenti. Di depan, jalan sudah tertutup. Bukan dari tembok, tapi dari sosok-sosok itu.
Mereka berdiri rapat, diam, menunggu. Raka menoleh ke belakang. Lapak tetap ada, Pak Wiryo masih di sana, dan buku itu terbuka pada halaman yang sama. Nama Raka masih terlihat jelas. Perlahan tinta di tulisan itu mulai menyebar, seperti meresap ke dalam kertas, atau menjadi bagian dari sesuatu yang lebih dalam. Raka menatap tangannya. Kulitnya kini semakin gelap, lebih dingin, tidak terasa seperti miliknya sendiri. Ini belum selesai, pikirnya. Pak Wiryo berbicara lagi. Ini baru awal. Raka menatapnya penuh ketakutan. Awal dari apa? Pak Wiryo tersenyum. Awal kamu menjadi aku. Tubuh Raka langsung terasa kosong. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Yang terjadi bukan sekedar gangguan, bukan mimpi buruk, melainkan sesuatu yang sudah ditentukan, bahkan sebelum ia menyadarinya. Udara di sekitar lapak terasa semakin berat. Raka berdiri terpaku di depan meja tua itu, sementara buku berisi namanya masih terbuka. Tinta hitam di sana perlahan meresap, seolah hidup dan menyatu dengan kertas. Tangannya gemetar. Ini nggak bisa diterima, pikirnya keras. Ia mengangkat kepala menatap Pak Wiryo dengan mata penuh penolakan. Gue nggak akan gantiin loh, ucapnya dalam hati, walau tak ada suara keluar. Pak Wiryo tidak marah. Justru senyumnya semakin tipis, seperti sudah tahu jawaban itu sejak awal. Semua juga bilang begitu, katanya pelan. Raka menggenggam tangan. Terus mereka sekarang di mana? Pak Wiryo menggeser pandangan ke arah belakang lapak. Raka mengikuti arah itu. Di sana, deretan jerigen masih tersusun, diam, namun kini terasa lebih hidup dari sebelumnya. Beberapa tutupnya bergetar pelan. Dari dalamnya terdengar suara lirih. Raka menegang. Ia tidak perlu membuka lagi untuk tahu isinya. Mereka tidak benar-benar hilang, kata Pak Wiryo tenang. Mereka tetap ada, hanya bentuknya yang berubah. Raka menggelelek keras. Gue nggak mau jadi kayak gitu. Pak Wiryo mendekat satu langkah. Kamu tidak akan jadi seperti mereka. Raka menatap tajam. Terus jadi apa? Pria tua itu berhenti tepat di depannya. Jadi aku. Jawaban itu membuat tubuh Raka membeku. Beberapa detik terasa sunyi. Lalu tiba-tiba rasa aneh muncul dari dalam tubuhnya. Hangat, lalu panas. Raka terkejut. Ia melihat ke tangannya. Kulitnya mulai menghitam. Bukan seperti terbakar, tapi seperti berubah warna dari dalam. Perlahan merambat ke lengan. Raka panik. Apa ini? Berhenti, pikirnya kacau. Ia mencoba menggosok kulitnya, tapi tidak ada perubahan. Justru semakin gelap. Bau bensin samar mulai tercium dari tubuhnya sendiri. Raka membeku. Bau ini dari gue, pikirnya ngeri. Pak Wiryo mengangguk pelan, seolah menjawab. Itu tanda. Raka mundur cepat. Gue belum setuju, pikirnya marah. Pak Wiryo menghela nafas. Persetujuanmu tidak dibutuhkan lagi. Kalimat itu seperti menghantam dada Raka. Ini bukan pilihan, tapi kelanjutan, lanjutnya. Raka menatap tangannya lagi. Kulitnya kini terasa dingin, aneh, seperti bukan bagian dari tubuh hidup. Ia mencoba menggerakkan jari. Masih bisa, tapi terasa berat, seolah setiap gerakan memerlukan usaha lebih. Gue harus keluar sekarang, pikirnya kacau. Ia berbalik dan berlari menuju jalan. Namun lagi-lagi langkahnya terhenti. Sosok-sosok tanpa wajah sudah berdiri di sana. Lebih dekat dari sebelumnya. Lebih rapat, seolah tidak memberi celah sekecil apapun. Raka mundur. Jantungnya berdetak semakin cepat. Jangan, pikirnya panik. Namun mereka tidak bergerak mundur, malah semakin mendekat. Satu langkah, dua langkah, lingkaran itu kembali terbentuk, dan kali ini lebih sempit. Pak Wiryo berjalan pelan ke arah Raka. Kamu masih menolak? Raka menatapnya dengan nafas berat. Gue mau pulang, pikirnya lemah. Pak Wiryo berhenti. Rumahmu sudah jauh. Raka menggelelek. Gue masih ingat, pikirnya lagi. Namun saat mencoba mengingat, wajah ibunya terasa samar. Rumahnya tidak lagi jelas, seperti kabur perlahan. Apa? Raka terdiam. Ia mencoba mengingat lagi.
nama jalan, bentuk rumah. Semua mulai memudar. Kenapa gue lupa? Pikirnya panik. Pak Wiryo menatapnya dalam. Itu bagian dari pembayaran. Tubuh Raka melemas. Ingatan juga diambil, lanjutnya pelan. Raka menggigit bibir. Tidak ada rasa, tidak ada sakit. Semua terasa kosong. Ia menatap sekeliling. Lapak, jalan, sosok-sosok itu. Semua terasa lebih nyata daripada apapun yang ia coba ingat. Gue, pikirnya. Namun kata-kata itu terasa berat, seperti identitasnya sendiri mulai hilang. Pak Wiryo mendekat lebih dekat lagi. Semakin kamu menolak, semakin cepat semua diambil. Raka menunduk. Tangannya kini hampir sepenuhnya gelap. Bau bensin semakin kuat. Nafasnya pelan. Tenang. Terlalu tenang. Seolah tubuhnya mulai menerima sesuatu yang tidak ia inginkan. Masih ada satu cara, kata Pak Wiryo tiba-tiba. Raka mengangkat kepala sedikit. Harapan kecil muncul. Caranya, pikirnya. Pak Wiryo tersenyum. Kamu harus menemukan pengganti. Raka membeku. Maksudnya? Pak Wiryo menatap ke arah jalan. Seperti aku menemukanmu. Raka langsung mengerti. Tubuhnya gemetar lagi. Gue harus nyeret orang lain, pikirnya ngeri. Pak Wiryo tidak menjawab, namun senyumnya sudah cukup jelas. Raka menutup mata. Di dalam kegelapan itu, satu hal akhirnya ia sadari. Ini tidak akan berhenti, kecuali ia membuat orang lain menggantikannya. Saat membuka mata kembali, sosok-sosok tanpa wajah itu masih mengelilinginya. Diam, menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak hanya merasa takut, tapi juga terjebak sepenuhnya. Pagi datang tanpa terasa. Kabut tipis menyelimuti jalan di tikungan itu. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada aktivitas warga. Semuanya terlihat biasa, namun terasa berbeda. Di sana, lapak bensin itu masih berdiri. Meja kayu tua, botol-botol tersusun rapi, jerigian tersimpan di belakang. Lampu kecil tetap menyala, meski matahari sudah mulai naik. Dan di balik meja, Raka berdiri. Tubuhnya tegak, wajahnya datar, matanya kosong, namun terbuka lebar seperti sedang menatap sesuatu yang jauh. Kulitnya kini pucat keabu-abuan, tidak lagi seperti manusia yang hidup. Dari tubuhnya tercium bau bensin samar yang tidak hilang. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Seorang pria lewat sambil menuntun motor. Wajahnya lelah, seperti kehabisan bensin di tengah jalan. Ia melihat lapak itu. Wah, ada yang jualan, katanya pelan, sedikit lega. Pria itu mendekat tanpa curiga. Mas, bensin ada? Tanyanya. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria itu dalam diam. Beberapa detik terasa canggung. Mas, pria itu mengulang. Perlahan, Raka menggerakkan tangannya. Mengambil botol. Menuangkan cairan dari jerigian ke dalamnya. Gerakannya halus, teratur, seperti sudah dilakukan berkali-kali. Pria itu memperhatikan sebentar. Sepi banget ya di sini, katanya, sambil melihat sekitar. Raka tetap diam. Namun di dalam dirinya, sesuatu bergerak. Samar, seperti sisa kesadaran yang belum sepenuhnya hilang. Pergi, jangan beli. Suara itu muncul pelan di dalam pikirannya sendiri. Namun tubuhnya tidak berhenti. Botol sudah penuh. Raka menyodorkannya. Pria itu mengambil dengan santai. Berapa, Mas? Pertanyaan itu menggantung di udara. Raka diam beberapa detik. Lalu, bibirnya bergerak pelan. Suara keluar. Serak. Berat. Tidak usah sekarang. Pria itu mengeringit. Hah? Raka menatapnya lurus. Nanti juga kamu bayar.
dengan sendirinya. Kalimat itu keluar tanpa ragu, persis seperti yang pernah ia dengar. Pria itu tertawa kecil. "Ah, bercanda ya," katanya. Ia memasukkan bensin itu ke motornya. Mesin dinyalakan. Kali ini tidak ada suara. Pria itu tidak menyadarinya. Ia hanya mengangguk ke arah Raka. "Makasih ya, Mas." Lalu pergi, meluncur pelan di jalan sepi itu. Raka tetap berdiri. Matanya mengikuti sosok itu sampai hilang di tikungan. Dan saat sosok itu lenyap, angin berhembus pelan, membawa bau amis yang samar. Di belakang lapak, salah satu jerigen bergetar, pelan, lalu diam kembali. Raka menunduk sedikit, tangannya bergerak tanpa sadar, merapikan botol-botol di meja. Gerakan yang terasa otomatis, seperti bukan miliknya lagi. Namun, jauh di dalam dirinya, sesuatu masih ada. Sisa dari siapa dirinya dulu. Dan itu membuatnya sadar satu hal. Semuanya belum berakhir. Ia kini berada di posisi yang sama seperti Pak Wiryo dulu. Menunggu, menjual, mengikat. Beberapa waktu kemudian, dari kejauhan terlihat seseorang lagi. Seorang pemuda, mengendarai motor dengan pelan. Matanya menyapu jalan kosong lalu berhenti saat melihat lapak itu. Ia terlihat ragu, namun akhirnya mendekat. Raka mengangkat kepala. Tatapannya kosong. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sangat tipis, hampir tidak terlihat. Seperti sisa kesadaran yang mencoba muncul. Pemuda itu berhenti di depan meja. "Mas, jual bensin?" tanyanya. Raka tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Dalam kepalanya suara itu kembali muncul. "Jangan, biarkan dia pergi." Namun tubuhnya tetap diam. Tidak bergerak. Pemuda itu terlihat bingung. "Mas?" Raka perlahan mengangkat wajah, menatap langsung ke mata orang itu. Lalu, senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang sama, yang dulu ia takuti. "Silahkan," katanya pelan. Pemuda itu mendekat tanpa curiga. Dan di saat itulah, lingkaran itu dimulai lagi. Lapak tetap berdiri. Jalan tetap sepi. Dan di tempat itu, selalu ada seseorang yang menunggu untuk menggantikan.